semua, semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk terus belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang kriteria berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yuk kita mulai. Nah, berbahasa Indonesia yang baik berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat, yang berkaitan dengan penggunaan ragam bahasa secara tulis dan lisan untuk kebutuhan berkomunikasi. Ragam bahasa dari sisi penggunaan bahasa ada dua, yaitu ragam formal dan non-formal. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam berbahasa yang baik. Yang pertama, berbahasa sesuai dengan konteksnya, dan kedua, berbahasa selaras dengan nilai sosial masyarakat. Bahasa Indonesia yang baik berkaitan dengan nilai sosial masyarakat, artinya pada saat menggunakan bahasa wajib diperhatikan kepada siapakah kita berkomunikasi. Berkomunikasi dengan teman tentu akan berbeda dengan berkomunikasi dengan orang tua. Kata aku digunakan kepada teman-teman, dan kata saya digunakan kepada orang yang lebih tua atau yang dihormati. Dalam hal ini, kesantunan berbahasa mulai harus digunakan. Kemudian, berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Misalnya, kesalahan tata bahasa dalam kalimat karena sering kebanjiran, gubernur melarang pembangunan gedung di sana. Apakah gubernur yang sering kebanjiran atau suatu daerah? Kesalahan seperti itu sering terjadi dalam kalimat majemuk. Kemudian, kaidah pembentukan istilah berkaitan penggunaan kata serapan. Seringkali ditemukan ucapan, "Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas hari ini." Penggunaan bahasa tidak secara cermat membedakan penulisan aktif dan aktivitas. Karena dalam bahasa Indonesia, bunyi F dan V tidak membedakan arti. Adapun kaidah ejaan hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia tulis dan berkaitan dengan dua hal. Pertama, kaidah ejaan berkaitan dengan penulisan kata. Misalnya, sekadar bukan sekedar. Di spasi antara bukan diantara. Sebaliknya, ditonton bukan di spasi tonton. Kedua, kaidah ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Misalnya, yuk, kita makan, eyang. Akan berbeda artinya dengan yuk, kita makan eyang. Kalimat pertama mengajak eyang untuk makan bersama, sedangkan kalimat kedua berarti mengajak kita untuk makan eyang. Penggunaan koma yang kecil menghasilkan perbedaan arti yang besar. Lalu, apakah itu berarti bahwa kita harus selalu berbahasa ragam formal? Pada saat kita berbicara dengan tukang sayur atau kepada teman, kita tentu saja tidak perlu menggunakan ragam bahasa formal. Permasalahannya adalah, apakah pada saat berbahasa ragam non-formal, kita harus tetap mengindahkan kaidah berbahasa? Jawabannya adalah ya. Menggunakan kaidah dalam ragam non-formal berarti menggunakan pilihan kata yang sesuai dan tepat, serta menggunakan kaidah tata bahasa yang benar. Misalnya, pada saat membeli bakso, jangan mengatakan, "Bang, saya bakso pakai bihun." Kalimat itu bukan kalimat yang benar. Saya bukan bakso, saya orang. Untuk menjadi kalimat yang baik dan benar, hanya dibutuhkan satu kata, yaitu mau. Menjadi kalimat, "Bang, saya mau bakso pakai bihun."
seperti itu. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dan informasi yang lengkap secara teratur. Ragam bahasa yang digunakan dapat berupa ragam bahasa formal atau non-formal, bergantung pada konteksnya. Itu tadi pembahasan tentang kriteria berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga bermanfaat ya.